palsu ini ditolak, Mas Loh, Roy. apa? Dengar dulu. Ngerti nggak undang-undang Makanya Anda ini masuk penjara. Udah lah, ngomong. Itu ada yang bisa kita ukur, measurable, ada yang tidak bisa kita ukur. Tidak petunjuk sebelum beliau ini dipanggil sebagai ahli untuk memberikan keterangan. Oke. Kawan itu apalagi frontlinernya itu mantan Danjen Kopassus yang mau dicukur kumisnya oleh Sylvester kan. Andainya memang mereka ingin menjatuhkan Gibran, saya mengatakan iya. Ya kan? Jasa palsu ini ditolak, Mas Loh, Roy. apa? Dengar dulu. Ngerti nggak undang-undang Makanya Anda keterbukaan ini masuk informasi penjara. publik? Udah lah, ngomong. Anda Oke. merasa nggak ngerti Menurut Anda. hukum. Oke, tahan dulu, tahan. Saya Bener kasih ini, waktu udah Bang nggak ada Refli. ampun Anda Oke, ini. tahan Lihat dulu aja. Pak. Bang Refli silakan. Ngaco ini Hampir orang tidur ngaco. saya. Oke. Disuruh tanya saya. Ini orang paling apa? ngaco seluruh dunia. Ya kalau memang begini, jadi menurut Ini Anda soal hidden agenda atau soal begini begono? hidden agenda dulu. Jadi menurut Anda kalau nol besar, bohong besar, buktinya Mas Roy sampaikan, bagaimana Anda melihat ini? Oke, begini. Kalau untuk Mas Roy ya, gini. Kita itu ada yang bisa kita ukur, measurable, ada yang tidak bisa kita ukur. Nah, kenapa misalnya tentang apa yang dilakukan Mas Roy gitu, ada beberapa hal yang bisa saya terima. Tentu ada yang tidak mampu saya terima karena keterbatasan jangkauan analisis dan kemudian alat. Ya. Misalnya face recognition sama yang namanya image comparison. Itu bisa kasat mata. Makanya misalnya kalau kita bicara face recognition misalnya, kita bisa bandingkan tuh. Ada foto wisuda, ada foto ijazah, ada foto Pak Jokowi sekarang. Nah itu tiga itu dibandingkan, terlihat tuh ada perbedaan. Oke. Gitu. Nah, ketika digunakan program komputer, saya tidak tahu namanya programnya apa, Recognizer. face recognition oleh Topi Merah, oleh Mas Roy, oleh Resmond mengatakan bahwa yang satu ini yang wisuda ya, itu beda sama yang Pak Jokowi sekarang. Yang satu sama dengan yang dua, yang ijazah. Nah, saya hanya melihatnya dari kasat mata, kelihatannya beda. Hidungnya kan begitu kan. Kalau yang satu ini lancip hidungnya, kalau yang ini enggak. Oke, satu. Yang kedua, Image kemarin. image comparison. Nah, image comparison itu bisa terlihat. Misalnya ijazah 1115, 1115, 1116, 1117 itu huruf A-nya itu masih nempel. Oke, Kalau Pak Jokowi agak keluar. oke. Nah, Dan itu itu bisa. Pertanyaannya adalah, tentu apakah ini sebagai sebuah petunjuk atau tidak? Kalau kita bicara orang hukum kan, keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, dokumen elektronik, itu alat bukti yang bisa diambil. Maka saya mengatakan ini paling tidak petunjuk sebelum beliau ini dipanggil sebagai ahli untuk memberikan keterangan. Oke. Karena itulah kemudian sebagai orang yang mengikuti betul soal isu ijazah ini dari dekat, dan kemudian sejak tahun 2022 saya ngikuti, maka memang a big question-nya itu adalah ijazah analognya itu tidak pernah tampil di publik. Oke, jadi logika Mas Roy itu masuk akal menurut Anda? Iya, kalau untuk face recognition sama image comparison tadi. Nah, tapi kalau misalnya untuk pasar pramuka dan lain sebagainya, itu cuma sekedar petunjuk Yes. dari Bitor. Petunjuk dari Bitor itu sebenarnya bisa diinvestigasi karena Bitor menunjukkan nama orang-orangnya. Oke. Dia sebut Widodo, Anggit Nugroho, Denny David. Iskandar, David, kemudian ada nama Sigit Widiawan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dipanggil sebagai petunjuk. Soal benar dan salah kita nggak ada yang tahu. Oke. Apakah ini benar? Artinya proses hukum nanti yang membuktikan semua. Ya, Bang tetapi Refli ya. kalau image comparison sama face recognition kita bisa lihat dengan kasat mata. Oke. Itu soal ijazah ya. Soal yang lain. Hidden agenda, Andi katakan nol besar, dikatakan Oke. kemudian menjatuhkan reputasi Pak Jokowi. Ya, saya tadi mencatat soal bahwa sasaran akhirnya Pak Prabowo. Nanti Mas Jadin yang jagoannya. Tapi Oke. bagi saya it doesn't make sense. Ya. Nggak masuk akal. Kenapa? Karena yang mengajukan impeachment ini adalah Purnawirawan. Purnawirawan itu apalagi frontlinernya itu mantan Danjen Kopassus yang mau dicukur kumisnya oleh Sylvester kan begitu. Nah, kita tahu lihat
Danjen Kopassus Pak Prabowo juga. Jadi Oke. sebenarnya kalau saya lihat ini kan berlaku yang namanya spirit, esprit, ya kan? Nah, Jiwa korsa begitu ya. Jiwa Itu korsa. tidak masuk akal menurut Anda ya. maksud saya tidak masuk akal. Tetapi kalau seandainya memang mereka ingin menjatuhkan Gibran, saya mengatakan iya. Ya kan? Oke, Dan oke. dalam politik ya sah-sah saja kalau kan yang dilakukan adalah impeachment. Kenapa ada misalnya artikel of impeachment di konstitusi pasal 7A, 7B, 7C? Karena memang untuk mengantisipasi demokrasi yang sudah memilih orang itu bisa dihentikan Oke. melalui proses impeachment. Dimanapun di dunia Maksud ini. Anda evaluasi menjadi salah satu proses evaluasi Bukan begitu? soal evaluasi, tetapi pemenuhan artikel of impeachment. Oke. Apakah orang itu tidak memenuhi syarat? Apakah dia terlibat perbuatan tercela? Apakah dia melakukan pelanggaran hukum berat? Bukan sekarang pembuktiannya. Pembuktiannya nanti di proses politik DPR dan di proses hukum Mahkamah Konstitusi. Oke, Kalau tahan. terbukti. Tahan